Welcome to our channel. Menurut proyeksi data Pew Research untuk tahun 2020, Yudaisme diperkirakan memiliki 14,7 juta pengikut di seluruh dunia. Meskipun orang Yahudi ada di hampir setiap negara, namun sebagian besarnya terkonsentrasi di Israel dan Amerika Serikat. 74,2% dari populasi Israel adalah Yahudi, yang artinya Israel adalah rumah bagi lebih banyak orang Yahudi daripada negara lain manapun di dunia. Sementara Amerika Serikat memiliki populasi Yahudi terbesar kedua dengan sekitar 6 juta orang. Kendati demikian, lebih banyak orang Yahudi yang tinggal di New York City daripada kota manapun di dunia, di mana wilayah metropolitan tersebut menjadi rumah bagi sekitar 1.728.000 orang Yahudi atau kira-kira 10% dari total populasinya. Wilayah Brooklyn sendiri memiliki hampir 800.000 orang Yahudi, yang merupakan lebih dari sepertiga populasinya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Berbicara tentang Indonesia, komunitas Yahudi di negeri ini diperkirakan hanya terdapat 5.000 orang yang terkonsentrasi di Jakarta, Surabaya, dan Manado. Nah, mengulas 3 kota basis agama Yahudi di Indonesia, data fakta akan hadir dalam fenomena muncul, tenggelam, hingga keberadaan mereka yang samar-samar. Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi saksi naik turunnya kehidupan keturunan Yahudi di Indonesia. Menurut beberapa peneliti Southeast Asian Studies seperti dikutip dari CNN, sebanyak 500 keturunan Yahudi diperkirakan pernah menetap di Surabaya. Seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut terus menurun menyusul penindasan Jepang yang disponsori Jerman di bawah Partai Nazi. Kehidupan komunitas Yahudi di Surabaya, satu diantaranya dapat ditelusuri melalui tulisan Eli Dweck, seorang keturunan Yahudi yang lahir di kota tersebut pada tahun 1946, yang dikenal dengan kronik kehidupan keluarganya di Indonesia. Dalam karya berjudul The Demise of the Jewish Community in Surabaya, dikisahkan Eli bahwa Surabaya merupakan tempat yang ideal bagi imigran Yahudi pada abad ke-19. Tidak seperti di daerah koloni Inggris, komunitas Yahudi dapat hidup dengan normal di Surabaya yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Bahkan selepas rangkaian penangkapan dan pemenjaraan pada masa pendudukan Jepang, kehidupan keluarganya kembali normal, di mana Eli masuk ke sebuah sekolah dasar yang kini bernama SD 1 Kristen Petra. Saat itu ia benar-benar menikmati kehidupan seperti anak pada umumnya. Dan ketika memasuki akhir pekan, ia dan keluarganya berkunjung ke Villa Charlie Musri di Tretes. Charlie adalah pemimpin komunitas Yahudi Baghdadi yang berlatar belakang Irak di Surabaya, sekaligus saudagar besar Yahudi yang tenar di Surabaya saat itu. Tahun 1949, komunitas Yahudi yang semakin besar tadi memilih sebuah rumah di Jalan Kayun yang lantas dijadikan sinagoga oleh mereka. Sayangnya pusat kegiatan keagamaan bernama Beth Hashem tersebut dirobohkan pada tahun 2013 untuk selanjutnya dibangun hotel di tanah bekas pembangunannya. Menurut warga, dalam penulisan IDN Times, ratusan orang menggerebek tempat itu pada tahun 2009. Massa yang diidentifikasi dari kelompok garis keras agama lain tersebut mengaku mengajukan protes atas dasar ulah pemerintah Israel di jalur Gaza. Menghadapi protes, sinagoga akhirnya dibongkar. Padahal rumah ibadah ini merupakan satu di antara 2 sinagoga yang ada di Indonesia, dengan satunya lagi ada di Manado. Manado. Dekat dari kota Manado terdapat sebuah sinagoga yang baru saja ditandai sebagai satu-satunya rumah ibadah Yahudi di Indonesia. Berada tepat di Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, sinagoga yang dikenal dengan nama Sher Hasamayim tersebut menjadi bukti eksisnya penganut Yahudi di Indonesia. Jumlah penganut Yahudi di Sulawesi Utara diperkirakan sekitar 500 orang, di mana keturunan tersebut berasal dari darah Yahudi ketika Belanda datang ke Indonesia. Mereka ini tidak tinggal di kawasan tertentu atau berkumpul dalam sebuah perumahan, melainkan tinggal terpisah dan berbaur dengan masyarakat umum lainnya, serta hanya berkumpul setiap ada acara hari raya. Sebagaimana diketahui, Manado dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia.
Sebab disinilah warga negara dari agama apapun, termasuk Yahudi, bisa beribadah secara terbuka. Hanya saja, berhubung Yudaisme belum diakui sebagai agama resmi, banyak warga Yahudi yang mencatatkan diri sebagai Kristen Protestan. Sejak berdiri pada tahun 2004 lalu, Sinagoga Shaar HaShamayim dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat yang mayoritas beragama Kristen. Bahkan sinagoga tersebut berdekatan dengan sejumlah gereja dan tidak ada masalah dengan ini. Selain rumah ibadah, terdapat pula Tugu Menorah yang terletak di antara Bukit Gunung Kelabat, Kabupaten Minahasa Utara, sekitar 20 km dari Manado. Memiliki tinggi 19 meter, menorah sendiri merupakan salah satu lambang suci peribadatan Yahudi berbentuk kandil lilin bercabang. Selain itu dijelaskan pula bahwa menorah juga punya makna sakral bagi komunitas Kristen Protestan. Terbaru, komunitas Yahudi di kota Manado meresmikan Museum Holocaust pada 29 Januari 2022. Museum yang dibuka atas inisiatif komunitas Yahudi tersebut dibangun di Tondano, Kabupaten Minahasa. Tidak hanya pertama di Indonesia, nyatanya Museum Holocaust ini juga menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Demikianlah, komunitas Yahudi di Manado bisa hidup tenang dan tetap eksis, meski sentimen anti-Yahudi di berbagai daerah akibat konflik Israel-Palestina juga ada. Jakarta. Kaum Yahudi masuk ke Indonesia sejak abad ke-8 Masehi. Sementara itu, populasi Yahudi di Indonesia mencapai puncaknya sebelum Perang Dunia II dengan sekitar 3.000 orang. Hal ini sebagaimana dikatakan Rostam Connor, profesor dari Universitas Haifa di Israel. Di Jakarta sendiri, jumlah keturunan Yahudi diperkirakan terdapat 4-5.000 orang, tapi tidak semuanya menganut Yudaisme. Menurut Rabbi Benjamin Major Verbrugge dari The United Indonesian Jewish Community atau UIJC, banyak di antara mereka yang sudah berganti. Kepada viva.co.id dikatakan bahwa komunitas yang ia pimpin hanya ada 38 orang Yahudi yang sudah sah dan berada di bawah supervisinya. Yahudi yang sudah sah adalah mereka yang sudah mendeklarasikan diri untuk kembali pada agama leluhur dan mendapat sertifikasi dari Rabbi dan organisasi Yahudi Internasional. Tapi tidak mudah untuk seorang Yahudi yang ingin kembali, sebab tidak serta-merta langsung diterima. Ada proses yang harus dilalui selama 1,5 hingga 2 tahun untuk disahkan dan diberikan sertifikat sebagai penganut Yudaisme yang tercatat dan diakui. Berbeda dengan yang ada di Manado, sulit mencari jejak Yahudi di Jakarta. Hal tersebut lantaran tidak banyak yang berani menampilkan diri sebagai seorang Yahudi, bahkan sebisa mungkin mereka menghindar. Warga DKI Jakarta penganut Yahudi, Yakon Van Praag kepada Iden Times mengeluhkan betapa tidak mudahnya menjadi penganut Yahudi di Indonesia, termasuk di ibu kota negara DKI Jakarta. Yakov menjalani hidupnya dengan memikul berbagai stigma, mulai dari tuduhan bahwa Yahudi penyebab kerusakan di bumi, hingga Yahudi tidak memiliki kecintaan terhadap tanah air, melainkan Israel. Seandainya Yahudi menjadi agama yang diakui negara, terus saya terbuka, kalau saya ini Yahudi, apakah negara bisa menjamin keamanan saya 24 jam? Demikian ia mengeluhkan situasi sebagai umat Yahudi di Jakarta. Stigma negatif terhadap Yahudi adalah situasi yang bisa dipahami, mengingat kondisi yang terjadi saat ini jauh berbeda dibanding masa sebelum kemerdekaan. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia di masa lalu sangat kosmopolitan dan tidak peduli pada agama seseorang. Kehidupan orang Yahudi di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia jauh lebih aman dibanding kehidupan mereka di Eropa yang penuh penindasan hingga genosida. Ya, kehidupan mulai berubah setelah terjadi perang Israel-Palestina. Untuk kemudian membuat warga Yahudi perlahan memilih menyingkir dan menyembunyikan identitasnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai Yahudi, termasuk mereka yang ada di Indonesia ini?